Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekalian, mari sama-sama kita mulai pembelajaran PAI bab 3 tentang Thaharah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dalam hati dimulai. Menurut istilah ya, Thaharah menurut istilah atau istilah fikih ya, secara bahasa dia berarti bersih atau suci. Ingatin itu ya, Thaharah secara bahasa berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, ilmu yang mengkaji tentang tata cara beribadah dengan betul, agar ibadah kita itu tidak capek kita ngerjain tapi nggak diterima di sisi Allah ya. Apa? Thaharah adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan beribadah. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan umpamanya dia ketiduran, ya ketiduran ngorok sampai ngeces, ngiler, ya. Maka kalau dia mau sholat mesti dia berwudu, ya. Dia tidur, mimpi, ya mimpi basah ya, basah mimpinya, ya maka dia harus mandi janabah, mandi junub, mandi hadas besar, kemudian baru bisa sholat. Jadi anak-anak sekalian, ada perbuatannya untuk membersihkan najis dan hadas itu. Jadi secara fikih itu tuh, ya Thaharah adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan beribadah. Nah sekalian, di layar sudah Bapak tampilkan pengertian Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah menurut bahasa berarti bersih atau suci. Jadi Thaharah itu syarat boleh beribadah. Jadi kenapa kamu tidak beribadah? Saya belum Thaharah, berarti belum suci. Jadi kondisi Thaharah disebut kondisi siap beribadah. Ya, karena kenapa? Dia dalam kondisi suci dan bersih. Bersih pakaian, badannya, tempatnya, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kalau dia mimpi dia sudah mandi, kalau perempuan haid dia sudah mandi dan lain sebagainya. Jadi bersih dan suci itu disebut dengan Thaharah. Sedangkan ya anak-anak sekalian ada juga istilah lain. Secara istilah Thaharah adalah menyucikan badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Ya. Itu sama saja sebenarnya, cuma istilahnya saja berbeda ya. Jadi nanti kalau umpamanya kalian cari di buku ya, ini kok beda, cara penjelasannya sama saja, cuma bahasanya yang berbeda ya. Tapi tujuannya sama, yaitu membersihkan hadas. Hadas itu tidak terlihat ya, tapi ada ya. Kemudian membersihkan dari najis. Najis itu bisa terlihat, najis itu ya. Najis itu terlihat, umpamanya tai ini cicak, umpamanya dia nempel di ubin. Nah, itu kan najis namanya. Maka kalau kita mau sholat itu harus dibersihkan. Umpamanya pakaian kita terkena air pipis, maka itu juga harus dibersihkan karena dia bernajis. Badan kita umpamanya terkena darah, umpamanya darah dan lain sebagainya, itu kan haram, maka dia harus dibersihkan dulu. Jadi itu yang dimaksud dengan Thaharah. Sampai di sini Bapak kira kalian paham sekalian. Pembagian Thaharah atau suci atau bersih itu dibagi menjadi dua ya. Thaharah dari najis, kemudian yang kedua adalah Thaharah dari hadas. Suci dari najis atau bersih dari najis atau bersih dari hadas. Tadi sudah Bapak jelaskan, najis itu dia kaitannya dengan fisik, ya, fisik. Apakah dia di pakaian, di badan atau di tempat. Tapi kalau hadas itu dia tidak terlihat, non fisik, ya, tidak terlihat. Mana najis? Umpamanya najis badan, pakaian, tempat. Kemudian kalau hadas itu di badan dia nempel tapi tidak terlihat. Umpamanya orang
habis tidur. Nah dia berhadas itu, berhadas. Jadi kalau dia pengen sholat dia harus bersuci. Ya, nggak bisa bangun tidur langsung sholat, nggak bisa. Jadi harus bersuci dulu dengan cara berwudu. Umpamanya seorang perempuan dia haid, ketika dia haid apakah kotoran dalam dirinya? Tidak kelihatan. Ya. Jadi hadas itu bahasa Arab, kalau bahasa asalnya hadas itu dalam kondisi berdosa. Bukan berarti berdosa, artinya dalam kondisi berhadas itu kita tidak boleh melakukan baca Quran, masuk masjid, sholat, puasa, atau tawaf. Nggak boleh. Berhaji, tawaf itu nggak boleh. Ya. Jadi terhalangnya beribadah karena kita dalam kondisi hadas. Jadi hadas itu kotoran yang menempel tapi tidak terlihat dan menyebabkan seseorang tidak boleh ibadah. Jangan main-main masalah ibadah ya, karena ibadah itu sangat penting. Kita jangan sampai beribadah tetapi ibadah kita sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak mengerti ilmunya. Ya, sholat pakaiannya kotor, ya nggak sah. Sholat tidak menutup aurat, ya nggak sah. Sholat ya tidak berwudu, ya nggak sah. Jangankan tidak berwudu, dalam wudu saja itu diatur. Muka harus bagaimana membasuhnya, tangan harus sampai kemana dan lain sebagainya, itu ditentukan, diatur dalam fikih agar ibadah yang kita lakukan itu senantiasa diterima, sah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Yaitu taharut dari najis dan hadas. Dalam taharut itu ada dua caranya. Yang pertama dia menggunakan air. Kemudian yang kedua dia menggunakan debu atau disebut dengan tayamum. Maka dalam hal ini perlu Bapak cantumkan atau Bapak masukkan air itu ada macam-macam airnya ya. Ada paling tidak 7 air. Ya, 7 air atau macam-macam air mutlak. 1. Air mutlak itu suci tidak mensucikan, mustakmal, kemudian mutanajis, kemudian musammas. Jadi air itu terbagi menjadi 5 ya. Ada air mutlak, kemudian air suci tidak mensucikan, kemudian air mustakmal, air mutanajis, dan air musammas. Ya. Jadi air itu ada 5 macam. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu air mutlak, apa itu air suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh berwudu. Ya. Mustakmal, bagaimana mustakmal? Air yang terpakai. Kemudian ada air mutanajis. Air mutanajis itu bagaimana? Umpamanya dalam sebuah sungai dikencingi sama tikus sungainya. Apakah itu disebut dengan mutanajis? Nah, nanti ada ketentuannya ya. Ukuran kadar air yang disebut mutanajis juga ada. Kemudian yang terakhir adalah air musammas, air yang langsung terkena sinar matahari dan ukurannya dia tidak banyak, sedikit. Umpamanya dalam ember ya, ember itu kemudian terbuat dari aluminium. Nah, itu bisa nanti masuk kepada air yang musammas. Air mutlak itu air suci mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Itu air mutlak namanya. Air yang boleh diminum, dikonsumsi dan lain sebagainya, dan dia boleh digunakan untuk bersuci. Orang lagi berhadas maka dia boleh bersuci menggunakan air mutlak. Nah, apa saja air mutlak itu? Ada 7. Yang pertama disebut dengan air sumur. Ya, sumur atau mungkin sekarang bor ya. Nah, kemudian air sungai. Air sungai. Tapi sungai sekarang itu udah ngeri ya minumnya. Kalian coba lihat sungai-sungai yang gede-gede yang ada di Jakarta itu. Itu gede sungainya, besar ya, tapi airnya seperti air comberan ya. Airnya udah hitam. Jangankan ini minum. Kalau orang yang sensitif kulitnya ya, terkena air yang ada di Jakarta itu ya, yang udah kotor itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Saking seram airnya. Bahkan ikan pun mati kecuali satu ya yang Bapak lihat, ikan sapu-sapu itu masih hidup tuh.
Kalau di air yang sekarang sudah tercemar, ya itu udah bisa masuk ke nanti air mutanajis dan lain sebagainya. Itu tidak disebut dengan air ya, air mutlak, karena sungainya sudah tercemar. Yang dimaksud dengan air sungai itu yang masih murni sungai. Kemudian air salju, ya. Kemudian air laut. Air salju itu air es. Kalau kalian berada di kutub itu ada tuh air es. Ya. Air apa lagi? Air embun. Ya. Air embun itu boleh digunakan untuk bersuci. Dia disebut dengan air mutlak. Jadi yang pertama air sumur, kemudian air sungai, air salju, air laut, air embun, kemudian air dari mata air, kemudian satu lagi air air kolam, ya, kolam, air hujan, ya. Jadi air sumur, air sungai, air salju, air laut, air embun, air hujan, air dari mata, air es, air salju, air dari yang dingin itu disebut dengan air mutlak. Ada 7 ya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air suci tapi tidak mensucikan? Air suci tapi tidak mensucikan boleh dikonsumsi, boleh untuk minum, boleh untuk ya, tapi dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya air kopi boleh diminum. Air yang terlepas dari sifat aslinya itu disebut dengan yang tidak mutlak. Air mutlak itu air bebas. Jadi umpamanya air sumur, nanti kalau dia masuk ke panci, nanti air panci, itu bukan mutlak lagi namanya. Air kopi. Nah, air mutlak itu air yang murni. Tapi kalau air yang tidak mutlak, dia sudah terpakai. Contohnya umpamanya kopi, sudah ada yang bercampur air teh, air kelapa, air sirup dan lain sebagainya. Itu disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian anak-anak sekalian, air musammas, ya, air yang ketiga adalah air musammas, air yang terkena sinar matahari secara langsung dan memakai bejana yang mudah panas, yang terbuat dari besi atau aluminium, itu yang mudah membuat dia panas, tapi dan ukurannya sedikit ya. Jadi kalau umpamanya kolam besar, kolam yang 10 meter kali 10 meter, dalamnya 10 meter, itu tidak itu ya, karena itu ukurannya lebih. Jadi airnya tidak terlalu banyak ya, atau kurang dari 2 kulang. Kemudian dia terkena sinar matahari langsung, kemudian di tempat yang mudah terpanas, umpamanya besi atau aluminium, maka itu disebut dengan air musammas. Kenapa tidak boleh digunakan bersuci? Karena dia musammas, dia terkena sinar matahari. Dan biasanya air begitu itu ada zat yang bisa membahayakan, makanya nggak boleh. Dan air mutanajis, air yang kemasukan najis, ya, air yang kemasukan najis. Umpamanya ada air di bak mandimu, ya, lagi mandi kalian sabunnya kemasuk ke dalamnya, apakah itu disebut dengan mutanajis? Kalau airnya itu berubah warnanya, merubah rasanya, kemudian menimbulkan bau, maka itu disebut dengan air mutanajis. Tapi kalau umpamanya tidak merubah, umpamanya sedikit dan airnya banyak, lebih dari 2 kulang. 2 kulang itu kalau hitungan kita itu 120 liter, itu 1 kulang itu. Kalau ukuran bak mandi itu 60 kali 60, dalamnya 60, itu 1 kulang namanya. Jadi kalau kalian punya bak mandi semeter kali semeter, kemudian dalam semeter, itu lebih daripada 1 kulak, 2 kulak ya. Maka kalau umpamanya ada yang termasuk di dalam situ sedikit, ya nggak apa-apa, itu bukan disebut dengan mutanajis.
yang dikatakan pun najis, airnya kurang dari 2 kulang, kemudian ada najis yang masuk. Apa saja, umpamanya kotoran cicak atau cicak mati di dalam situ, maka itu namanya mutanajis. Dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalian, Bapak kira cukup sampai di sini dulu materi kita. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.